Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Nisa. Pada kesempatan kali ini akan presentasikan sehubungan dengan analisis dan outlook Amerika Serikat dalam pemenuhan ujian akhir semester ekonomi makro. Berikut adalah analisis kondisi dan outlook ekonomi Amerika Serikat berdasarkan data tren tahun 2022, 2023, dan 2024 dengan daftar isi, yakni pembuka, kemudian dilanjut dengan kondisi atau outlook perekonomian yang berisi inflasi, kurs, dan PDB di tahun 2022, 2023, dan 2024. Selanjutnya, neraca pembayaran dan neraca perdagangan, kondisi ekspor dan kondisi impor untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Introduction-nya, ekonomi Amerika didorong oleh produktivitas tinggi, infrastruktur transportasi yang berkembang dengan baik, dan sumber daya alam yang sangat luas. Amerika Serikat adalah importer terbesar dunia dan eksportir terbesar kedua. Amerika Serikat memiliki pasar tenaga kerja yang sangat fleksibel, di mana industri menganut kebijakan memperkerjakan dan memecat pegawai serta jaminan kerja yang relatif rendah. Amerika Serikat memiliki jaminan sosial yang sangat efisien. Pengeluaran sosialnya sekitar 30% dari PDB. Pasar tenaga kerja negara tersebut telah menarik imigran dari luar seluruh dunia dan tingkat migrasinya bersihnya termasuk yang tertinggi di dunia. Kemudian tren ekonomi sebelum beralih ke PDB, ini adalah gambaran besar antara PDB pertumbuhannya yang mana untuk setiap tahun hijau dan meningkat. Kemudian tingkat inflasinya meningkat, namun yang paling drastis dan signifikan ada di tahun 2022. Kemudian pengangguran trennya menurun, namun terdapat perbedaan tren di tahun 2024 yang menaik dan melonjak sebesar 4,1% yang merupakan merah ya dalam hal ini. Untuk utang pemerintah yang sangat signifikan terjadi di tahun 2023 yakni 118,7%. Kemudian produk domestik bruto Amerika Serikat di tahun 1990 hingga 2024 terdapat gambar seperti berikut, yakni kurvanya naik ke atas, kecuali di tahun 2008 ke 2009, ya, yang mana menunjukkan tren menurun sedikit, tapi tidak terlalu landai. Kemudian di tahun 2018-2019 juga terjadi penurunan seperti itu, namun tidak terlalu landai. Nah, ini saya ambil di sebuah web www.statista.com dengan menghitung data dari tahun 90 hingga 2024. Kemudian mohon izin melanjutkan. Selanjutnya, izin melanjutkan lagi. Produk domestik bruto tahun 2022 masih di web yang sama. Perhitungan ekonomi suatu negara dapat digunakan dengan beberapa cara untuk mengetahuinya. Salah satunya dengan berpatokan pada Gross Domestic Product atau GDP atau Produk Domestik Bruto atau PDB. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, PDB diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu. Dapat juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Diperkirakan sepanjang tahun 2022 total output dunia di atas 100 dolar triliun.
Berdasarkan laporan United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, PDB global diperkirakan tumbuh sebesar 2,3% pada tahun 2023 dan 2,5% di tahun 2024 secara global. Lalu, ini gambaran PDB yang saya ambil, yang mana Amerika Serikat menduduki puncak ke-1 25,4 triliun dolar yang merupakan 10 negara dengan ekonomi terbesar di tahun 2022. Selanjutnya, Amerika Serikat berada di urutan atas dalam negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2022. Negara ini memiliki PDB lebih dari 25 triliun US dollar pada tahun 2022 yang hampir menyumbang 24% dari output global. Amerika Serikat merupakan negara tempat bernaungnya beberapa perusahaan terbesar di dunia seperti Apple Incorporation, Microsoft Corporation, dan Lockheed Martin Corporation. Tak heran jika beberapa negara bagian Amerika Serikat memiliki PDB yang lebih tinggi daripada banyak negara terbesar dunia, seperti California yang memiliki PDB sebesar 3,5 triliun US dollar, yang mana mendekati angka India dan Jerman, yang mana sebuah negara besar. Selain itu, kekuatan ekonomi Amerika Serikat juga ditopang dari mata uangnya. Dolar Amerika Serikat merupakan mata uang cadangan dominan dunia dengan 59% dari semua cadangan devisa di bank sentral di seluruh dunia, yang mana dipertahankan dalam greenback. Produk Domestik Bruto tahun 2023. Berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional atau IMF terbaru, PDB per kapita Amerika Serikat tahun 2023 di peringkat 7 dunia dengan US dollarnya adalah 80.034 triliun, yang mana Indonesia kedudukannya tertinggal di posisi 112, yakni 5.016 triliun US dollar. Produk domestik brutonya di tahun 2024 Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi sebesar 29.184 miliar dolar US dollar yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat meskipun ada penurunan kecil di kuartal pertama 2025. Beberapa poin penting mengenai PDB Amerika Serikat tahun 2024, total PDB mencapai 29.184 dolar US dollar, menandai rekor tertinggi. Pertumbuhan PDB tahun penuh mencapai 2,80% di tahun 2024, sedikit lebih rendah 2,90% pada tahun 2023. PDB per kapita rata-rata mencapai 66.682,61 US dollar. PDB jasa, yang mana sektor jasa memberikan kontribusi signifikan dengan PDB dari jasa mencapai titik tertinggi sepanjang masa, yaitu 17,50 US dollar di kuartal keempat 2024. Investasi asing langsung menurun pada tahun 2024 menjadi 151 miliar dolar dari 176 miliar US dollar pada tahun 2023. Pendapatan federal tahun fiskal 2024 setara dengan 17% dari total PDB. Untuk kurs Amerika Serikat di tahun 2022 mengalami ini, mohon izin. Ya, kurs Amerika di 2024 demikian, yang mana di Indonesia itu selalu di tiap kuartal mengalami perbedaan ya, naik dan turun. Kemudian inflasi inti di Amerika Serikat mencapai puncaknya di angka 6,6% pada September 2022 sebelum menurun menjadi 3,8% di Februari 2024. Nah, secara umum Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan pada tahun 2022, 2023, dan 2024 yang berarti impor lebih besar daripada ekspor. Di tahun 2023, defisit ini menyusut dibandingkan tahun 2022 didorong oleh penurunan impor barang dan peningkatan surplus jasa. Namun pada tahun 2024 defisit neraca transaksi berjalan yang cukup mencakup perdagangan barang dan jasa serta transaksi lainnya justru melebar di tahun 2024. Nah, neraca perdagangan ekspor dan impor barang tahun 2022 mengalami defisit neraca perdagangan yang signifikan, meningkat
13,5% dari tahun sebelumnya, mencapai hampir 1 triliun. Untuk tahun 2023, defisit perdagangan barang dan jasa pada tahun 2023 mencapai 773 dolar miliar, turun sebesar 951 miliar pada tahun 2022. Ekspor meningkat sementara impor mengalami penurunan. Untuk tahun 2024, data terkini menunjukkan bahwa defisit neraca perdagangan masih ada. Namun, ada juga beberapa bulan yang menunjukkan penurunan defisit, terutama karena penurunan impor. Untuk inflasi dan kebijakan moneter, pada tahun 2022, inflasi inti mencapai puncaknya di angka 6,6% pada bulan September, menunjukkan tekanan harga yang cukup tinggi. Inflasi ini berpengaruh besar terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Mulai tahun 2023 hingga awal 2024, inflasi mulai menurun secara signifikan mencapai 3,8% pada Februari 2024, mencerminkan keberhasilan kebijakan pengetatan moneter federal Reserve, dan faktor lainnya seperti penyesuaian rantai pasokan. Kedua, pertumbuhan ekonomi dan sektor konsumen. Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 berlangsung didorong oleh konsumsi yang relatif kuat dan stimulus ekonomi sebelumnya, meskipun ada tekanan inflasi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, tetapi dengan beberapa tantangan dari fluktuasi inflasi dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Kemudian, kondisi neraca perdagangan dan ekspor impor. Kondisi perdagangan di Amerika Serikat selama periode ini mengalami fluktuasi. Kenaikan biaya produksi akibat inflasi tinggi berpotensi menekan volume ekspor, sementara impor juga berpengaruh oleh nilai dolar yang kuat dan kebutuhan akan bahan baku. Penurunan inflasi membantu meningkatkan daya saing produk Amerika Serikat, namun ketegangan global dan faktor geopolitik bisa mempengaruhi posisi neraca perdagangan. Dampak kebijakan dan faktor global, kebijakan moneter yang ketat, dan penurunan inflasi memberikan ruang bagi Federal Reserve untuk menyesuaikan suku bunga yang berpengaruh dan memengaruhi investasi dan aliran modal internasional. Kondisi global yang tidak menentu, termasuk ketegangan geopolitik dan krisis ekonomi di beberapa wilayah, turut turut memengaruhi stabilitas makroekonomi Amerika Serikat. Untuk kesimpulan umumnya, Amerika Serikat sendiri memasuki periode 2022-2024 secara umumnya adalah baik, namun tantangan utama yang harus diperhatikan adalah pertama adalah mengendalikan inflasi sambil menjaga pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ekonomi membaik seiring penurunan inflasi, namun masih menghadapi resiko ketidakpastian global dan ketegangan terkait kebijakan moneter yang ketat. Kemudian politik dan kebijakan ekonomi yang adaptif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka waktu menengah. Seperti itu. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin arahan dan bimbingannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.